Jadi memang niat saya pertama kali buka ini pengen memberdayakan masyarakat sekitar. Cuma memang saya lebih senang mendekati ke ibu-ibunya ini gitu. Bagaimana ibu-ibu ini tidak keluar rumah, bisa bekerja di rumah, dan kita yang mendatangkan pekerjaan itu ke mereka gitu sehingga mereka bisa mengasuh anaknya gitu. Seperti itu sih sebenarnya niatnya. Jadi sebenarnya penjualan agak ngaruh? Ya sebenarnya ada, tapi yang harus kita aware itu bukan masalah pandeminya, tapi perubahan zaman. Nah, kadang kita menyalahkan pandemi ya, tapi sebenarnya pasar itu tidak hilang, tapi sebenarnya pindah gitu. Mungkin yang orang biasanya di ke toko, mall, jadinya online. Nah, oleh harus karena adaptif. Itu, kita harus berubah gitu, mengikuti. Mungkin kita bukan tahunan berubahnya, tapi hari ke hari gitu. Betul. Bisa jadi akhirnya mengecut dan habis. Jadi memang Allah sempatkan dulu berjaya. Biasanya yang pinjam riba itu memang katanya kabarnya di surat Al-Baqarah begitu ya. Allah sempatkan dulu berjaya. Berjaya berkelimpahan banyak, tapi dengan banyak masalah gitu. Insya Allah, kemana Mustajab ya? Baru lengah sebentar aja, langsung hilang. Ya Allah, tadi ada di sini. Mana ya? Cepet banget jalannya. Pas jalan tadi di tikungan, tiba-tiba nggak ada, kemana? Masya Allah, di sini rupanya. Baru jalan dikit udah. Kok Abi tahu sih Umi di sini? Ada di sini. Padahal udah diem-diem loh tadi. Tahu di sini tuh pabriknya Aska Umi kan. Lagi ngobrol sama beliau langsung yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kita dari dulu favorit banget sama Aduh, Aska. Masya Allah. Ini aja Abi sampai pakai Aska nih. Iya. Ini juga. Di rumah juga masih ada. Iya benar. Terima kasih banyak ini. Masya Allah, ini ingin tahu pabriknya di mana. Kita jalan duluan. Lari ngacir. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat datang di tempat ini di kampung ya, Bu ya. Ini berkahnya. Amin, ini salah amin. satu bisnis yang harus kita banyak belajar teman-teman, karena membangun bisnisnya tanpa riba ya, dan akad-akadnya itu syar'i. Nah, ini yang harus kita belajar ya. Kalau bisnis besar, mewah, hebat, tapi dari yang haram, nggak usah kagum kata Nabi ya. Nggak usah kagum, karena harta yang halal itu yang akan menjadi sebab orang menjadi keberkahan di dunia dan mendapatkan jannah. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih. Dan Bi, ini kerennya, ini bisnisnya ini nggak dijalanin sendiri sama Assalamualaikum, beliau nih. Nah, baru ngomong. Alhamdulillah, suami istri ya. Itu dia, Nggak mudah kayak kita. Lagi nggak matching. Nggak mudah loh, nggak mudah. Ini model ya, kita suami nih, istri. model. Iya, ini couple planner. Betul. Couple planner itu nggak mudah, karena kalau ada sedikit cekcok, itu akan berpengaruh ke bisnis. Betul. Dan luar biasanya couple plannernya bukan setahun 2 tahun, Bi. 20 tahun. Aduh, ya Allah. 20 tahun. Kita aja nikah baru 17 tahun. 17 sampai 19. Maaf, 19 Anda sama siapa ya? Ini Masya Allah, ini kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, apa namanya, ya. kita dari dulu yang khas dari Aska itu kan sulaman ya. Iya, betul. Ya, sulaman. Jadi dia ini sulaman-sulamannya itu loh. Iya. Itu khasnya Aska. Iya, betul. Memang tukang sulam atau gimana? Jadi memang awalnya kan saya melihat ibu-ibu di sini banyak sekali Yang kalau bapak-bapaknya kebanyakan kan pengrajin sepatu. Nah, ibu-ibunya yang kelihatannya banyaknya ya jadi hodimat, bekerja di ini. Nah, saya pengennya sih mereka itu kerja di rumah gitu. Tapi gimana caranya kita yang mengantarkan pekerjaan itu ke rumahnya gitu, supaya bisa ngasuh anaknya gitu. Ada tambahan juga gitu. Akhirnya alhamdulillah mulai dari 1 orang, 4 orang sampai sekarang sampai 150 orang kita antarkan. Jadi mereka dibina juga untuk membuat kelompok. Ada ketuanya, mereka membina kelompoknya. Kemudian mereka dibina untuk menyulam, dan sulaman itu bisa dibawa ke rumah, mereka kerjakan di rumah. Ini tunggu. Ini sebelum kita lebih jauh ya ngobrolnya ya. Umi tuh penasaran ini, Bi. Bu Leoni itu kan kakak kelas kita di IPB. Iya. Anak pertanian. Searching IPB. Kenapa bisa jadi pebisnis baju Kan ini ceritanya? fleksibel banget. Oh iya bener juga sih kayak kita ya. Kalau saya Institut Produksi Baju. Produksi baju. Mohon maaf ya pertanian. Alhamdulillah, iya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi memang niat saya pertama kali buka ini pengen memberdayakan masyarakat sekitar. Cuma memang saya lebih senang mendekati ke ibu-ibunya ini gitu. Bagaimana ibu-ibu ini tidak keluar rumah,
rumah, bisa bekerja di rumah, dan kita yang mendatangkan pekerjaan itu ke mereka gitu, sehingga mereka bisa mengasuh anaknya gitu. Seperti itu sih sebenarnya niatnya. Jadi awal-awal itu ibu lebih fokus, nah bapak lebih ke kantor berarti. Iya betul. Wow, Kerja di kantor Masya Allah. gitu. Jadi bapak di kantor di Jakarta bolak-balik ya. Iya betul. Masya Allah Jakarta Bogor, Iya. ibu di Aska di Di awal. Aska, iya, Masya betul. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ayo mau lihat-lihat dulu nih Iya, baju-bajunya. ini lihat-lihat. Ini keren-keren banget loh baju-bajunya Aska. Dan memang ciri Iya. khasnya Aska itu Nih, ada Aska di sulamannya. Betul, Nah. betul. Ya. Lihat, Nah, ini. Nih sulaman-sulamannya Sulamannya. ini. Betul, betul. Masya Allah bahannya enak. Ini yang mereka mau pulang itu ya. Ini. Masya Gitu. Allah. Ya seperti ini ya baju ini nih. Iya. Nah, jadi memang sulam-sulamnya juga kita ambil corak-corak dari corak-corak Indonesia. Sebenarnya sederhana Iya. ya. Iya. Saya juga tidak mau mempersulit mereka nyulamnya seperti apa. Yang penting kan desainnya bagus Iya. gitu ya. Dan ada standarisasinya Ada ibu ya. standarisasinya. Ya. Kebetulan kita juga sudah sertifikasi ISO juga. Jadi mereka tusukan dan bentuk warnanya semua sudah terstandar. Jadi gitu. sulaman khas Bogor tuh Aska ingatnya ya. Masya Allah. Sudah ini memang semuanya busana muslim gitu. Pak, nggak apa-apa Pak. Ibu bisnis atau gimana? Awalnya, wah kamu jangan bisnis lah. Jadi nanti malah kerjaan rumahnya malah nggak ke ini. Gimana Pak? Ya selama bermanfaatnya. Masya Allah ya. Sebenarnya beliau yang senang berbisnis, saya yang didorong gitu. Masya Allah. Jadi saya yang diminta. Itu Dia yang dia banyak makanya. Punya visi misinya nggak jelas. Iya, kan resikonya juga besar nih. Betul, Bisnis kan betul. jangan dilihat enak tiba-tiba udah jadi. Iya, Jatuh betul. bangunnya itu loh, Iya, ya kan? betul. Nah itu gimana? Nah Iya. ini yang kita ingin belajar banget. Boleh ngeliat ke dalam? Oh Pak? iya, silakan. Ya, sambil Yuk. kita jalan, Proses Yuk. pembuatannya gimana? Iya, Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ini mungkin bagian Lihat, ini lihat, ya. lihat nih, nih, Bagian nih. marketingnya. Anugerah Wirausaha Indonesia, ya. Ini. Ini juga dapat penghargaan, Masya Allah Majelis Ulama Indonesia. Tuh banyak penghargaan di sini. Ini belum semua ditempel kayaknya. Dindingnya nggak cukup ya? Udah nggak muat Oh, dindingnya. berarti dindingnya harus diperbesar. Ya. Amin, amin. Tuh kan benar SP kan sarjana pertanian atau sarjana penjahitan. Bisa jadi ini. Kan institut Ya. produksi baju ya. Oh, di sini Ah, ya. ini apa, Bu? Iya, Ini iya. bagian gudang. Wah, Jadi Masya yang Allah. ini. Berarti ini Ini udah siap barang-barang untuk udah dikirim. jadi ya, Ya, Bu Leoni. betul. Punten. Masya Ini Allah. barang-barang ini sudah siap Assalamualaikum. dijadi, sudah kobat ya istilahnya, sudah Iya. siap dijual Udah gitu. lulus QC, Wih, udah keren siap untuk banget. diantar. Desainnya. Sulam tangan etnik khas Bogor. Iya. Nah, ini oleh-olehnya teman-teman kalau ke Bogor. Iya. Masya Allah. Dia simple, ya, nggak banyak Mm-mm, macam-macam. Tapi sebenarnya yang menarik bukan sekedar bajunya, tapi bagaimana dua orang hebat ini membangun bisnisnya. Itu yang kita mau belajar, ya. Oke, Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini berarti sudah siap dikirim ya Bu ya. Insya Allah Siap, siap-siap sudah dikirim ya. Jadi ini ada beberapa yang barang-barang ini sudah dipesan oleh agen-agen kami, Iya. reseller kami yang insya Allah tinggal dikirim gitu. Artinya kalau teman-teman yang nonton pingin jadi agen juga bisa ya. Insya Allah bisa. Nanti bisa. di klik link bawah, teman-teman langsung terhubung. Iya, Bu, iya, lagi bisa. pandemi gimana? Terdampak ya, lumayan ya pasti ya. Ya lagi pandemi sebenarnya Penjualan agak ngaruh. ya sebenarnya ada, tapi yang harus kita aware itu bukan masalah pandeminya, tapi perubahan zaman. Oh, Nah, kadang kita menyalahkan pandemi ya, tapi Ya. sebenarnya pasar itu tidak hilang, tapi Masih sebenarnya ada. berpindah Ya, gitu. ya. Mungkin yang orang biasanya di ke toko, toko jadinya mereka online. Nah, oleh harus karena adaptif. kita yang harus berubah gitu, Iya. mengikuti. Mungkin kita bukan tahunan berubahnya, Iya. tapi hari ke hari gitu. Betul. Bisa betul. jadi sekarang belanjanya kemana, sekarang Betul. belanjanya kemana, itu yang Betul. harus kita ikuti. Ya. Nah, jadi badan sebesar ini, 20 tahun ini memang harus segera berubah, itu yang paling Ya, penting itu. harus lincah Bu. Harus lincah Bisnis itu. harus lincah. Betul Karena gitu. kalau nggak lincah kita akan ketinggalan. Betul itu. Masya Yang Allah. membuat kita harus bertahan itu adalah di situ, Betul. cepat berubahnya itu. Gitu. Keren. Ini, Dan ini, ini adalah Ruangan? bagian finishing. Jadi wah keren nih kukunya. Ini ada cool. nah, Cool ini adalah salah satu produk kita yang kita memang sebenarnya awalnya kita pengen melihat bahwa banyak sekali pengusaha-pengusaha muda Keren. yang mereka ingin mengeluarkan citra muslimnya, tapi nggak
baju koko banget gitu. Jadi memang pengen kelihatan style anak mudanya itu. Iya, keren Bu. Nah, di Cool. samping itu juga ya kita pengen bisa berdakwah ke anak muda yang seperti ini. Gitu. Iya, Masya Buat Allah. Alhamdulillah. Wah, ini favorit saya nih warna hitam. Cool. Boleh. Masya Allah. Nanti pulang, Tetap ada sulam ya. nanti pulang pengen borong. Iya. Amin amin ya Allah. Masya Allah. Oh, logonya disulam. Jadi Ini ada yang sulaman bisa juga. dibuka belum? Bu? Ya, salah Ini satu model. divisi apanya? Nah ini bagian finishing ya, bagian pembuangan Dicek benang. lagi. Nah Aisyah ini adalah yang quality control, ibu-ibu penyulam yang dia datang Masya ke sini dia Allah. ngecek gitu. Dicek lagi. Jadi di sana mereka dicek, tapi di sini Aisyah dicek juga kalau memang ada yang salah atau reject dikembalikan seperti itu. Wah, Gitu ya. Ini ada luar bajunya, biasa tuh. kerjaannya ya. Ini Berkah nih, Masya Allah. ya ini ya. Ini Alhamdulillah. model-modelnya Nah, memang misalnya simpel, gini. bedanya seperti cool ya. ya Nah, dia bagus. bahannya katun, linen gitu ya. Kemudian dibikin Ini simpel. kayak ini apa Batok. namanya batok Ya, ya. betul. Nah, ini khasnya Aska dari dulu ya kalau batok lapa. Ya tetap ada etniknya ya. Gitu. Iya. Jadi saya senang sekali kalau pengusaha muda itu dia meeting atau dia ketemu Betul. dengan atau Tetap misalnya kantoran nongkrong, tapi tetap muslimnya Iya. kelihatannya. Dan ini salah satu yang Cakep, kita ini cakep. adalah ini ada gusetnya. Jadi Afwan kalau mereka sujud atau ruku Iya. kelihatan Suka dalamannya ini kelihatan. ditutup dengan ini. Iya. Nah, kemudian Oh. panjangnya lebih panjang supaya ruku juga atau sujud Aman, ya? aman Iya. gitu. Iya, iya, Seperti betul, itu. betul, betul. Desainnya keren sih, simple dan Ya. premium. Premium, Ya, ya. Insya Allah. Ayo kita lihat bagian produksinya ya. Yuk kita lihat yuk. Ini. Alhamdulillah. Kebijakan mutu. Nah, ini Piagam, jahit ya, penghargaan ruang lagi. jahit. Wah, yuk Ruang kita jahit. lihat. Di sini produksi jahit. Ini jahit. Ya betul. Masya Ini Allah. beberapa ini kebetulan hari Jumat nih banyak yang sedang ini ya libur. Iya. Kita memang ke tempat sendiri jadi memang Assalamualaikum terkontrol. Kang, punten, sehat-sehat semuanya ya. Ya, minta doanya. Insyaallah Ustaz. didoain. Mudah-mudahan. Ini biasa penjahit kan cewek, kok banyak cowok? Cowok ini tangguh. Hebat ya. Tangguh, udah gitu bisa kerjanya juga bisa siang malam juga. Iya. Di samping itu cepat, yang pasti cepat kerjanya. Cepat dan rapi gitu Cepat ya. dan rapi. Jadi sekarang baik koki maupun penjahit yang katanya pekerjaan perempuan banyaknya malah laki-laki sekarang gitu. Gitu. Masya Allah. Koki saya juga, saya nggak cerita ya, koki saya juga kebanyakan laki-laki. Iya. Laki-laki. Iya, Yuk. insya Allah. Kita kunjungin. Nah, teman-teman, ternyata pandemi itu sebenarnya tidak berpengaruh. Bagus, pandangan yang cerdas. Jadi pasarnya tetap ada, pembeli tetap ada, tapi pola atau model jual belinya yang berubah. Pasarnya tetap, ya kan? Berarti kitanya yang harus adaptif, online dong. Dari dulu ke dulu, toko lagi ya. Kita lihat ruangan berikutnya. Ini tuh. Jadi Nah. di sini tuh, jadi semua desain disiapkan di sini. Ya, jadi Ini sampelnya riset-riset terbaru, Betul. desain-desain terbaru di sini. Nah, memang Masya Allah, bagus. dari desain ini kita bikin pola. Iya. Nah, bikin pola ini dimasukin ke dalam komputer. Mm-mm. Kemudian di komputer ini dia akan di-set misalnya size ukuran berapa, di-set sesuai dengan meja panjangnya yang tempat potong. Potong. Oke. Sehingga kita bisa tahu bahwa untuk hematnya seperti apa bahan ini. Iya. Kalau misalnya kita mau bikin 1.000 atau 2.000, kita ketahuan berapa bahan yang harus kita beli. Wah. Dari situ langsung di-print ke sini. Ini print. Ya, dari print segede ini gitu. dibawa ke sana. Masya Coba Allah. Bu Ani boleh dipraktekkan. Coba di-print. Ininya. Oh, ini printnya besar banget. Ya. Alhamdulillah. Orang print buat pola gitu. Iya, ya. buat pola ditaruh di ini. R&D-nya berapa orang, Bu? R&D-nya kalau yang bagian desain 1 orang, yang bagian ininya karena dia jadi efisien ya. Jadi yang bikin pola ini hanya 1 orang cukup gitu. Jadi dia tinggal ditaruh di atas tumpukan kain, dipotong, dia bisa ketahuan berapa piecesnya gitu. Seperti itu. Masya Allah, Ini. langsung print. Enggak. Alhamdulillah. Terus, nah nanti dapat pola berarti ya, polanya itu yang polanya baru dikirim untuk dibuat ya. Untuk dipotong ya. Di Aska ini juga Bu ada yang custom, misalnya perusahaan ingin dibuatin bisa juga iya, ya, bisa, dimaklunkan ya. Iya, jadi Jadi misalnya kayak Ustadz- white label. betul. Misalnya ya. saya pingin buat nih namanya Boleh. Fatih Karim. Boleh, Wah, bisa. dong.
Berarti ada peluang bisnis nih. Iya Ya, kan? bahkan kalau kami sih sebelum bikin produksi banyak, kami harus bikin sampel dulu. Iya. Saya kasih lihat ke klien. Iya. Nanti klien yang harus menilai kami gitu. Iya. Jadi tidak langsung produksi. Betul. Gitu ya, harus dinilai karena kan yang penting kualitasnya ini itu. nih adaptif Karena perubahan. memang salah satu masalah pebisnis pemula Iya. untuk baju itu adalah susah cari tukang jahit. Iya. Ya betul. Iya. Jadi Tukang kalau jahit. pakai maklum lebih aman. Oh Iya, ini dia. jadi bentuknya Iya. seperti ini. Ya. Ya. Jadi nanti bagian-bagiannya sudah tahu, bagian kerah, potongan kerah seperti itu sudah tahu. Jadi tinggal dipotong di atas itu. Nah, tulisan ini. Jadi orang itu memotong kertas di atas kain. Iya. Jadi kertasnya iya, dipotong, pola. gitu. Jadi udah tahu berapa pieces ini. Nah kebanyakan mungkin kalau pernah lihat sedikit orang pola itu biasa dari karton dipotong-potong, kemudian dibikin baru ditempelin. Iya, kan. dulu karton ya. Nah itu sebenarnya bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Oh, lebih lama. Dengan ini cepat gitu, yang Ya. harusnya 2 bulan jadi hanya 1-2 Betul. harian gitu. Apalagi permintaan sangat dinamis Iya, kan, cepat. betul, Kalau betul. kita lambat, Betul. tinggalin pasar. Iya. Ini keren banget nih, Mi. Sampel-sampelnya Ya. ini seperti ini dibikin. Cakep ya. Ya, Masya buat orang-orang yang Allah. senang Iya, ini. warna-warnanya simple. Cuma sampel. Ahwat-ahwat ada yang mau? Iya. Ya, Instagramnya Askasya. Iya. Tadi saya udah follow. Iya, Masya Allah. Nah, udah follow. Aduh, terima kasih Masya Allah, berkah. Ya, amin. Ya, Ya, maka kita ke Alhamdulillah. ruangan atas. ya, kita sekarang di ruangan apa nih, Bu? Ini Bahan. kita ke sini dulu ya. Ini bahan ya? Ya, kita turun dulu sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mohon izin. Ini perkenalkan, ini Pak Indra. Pak Indra. Assalamualaikum, Pak Indra. Ya, Alhamdulillah. ya, ini Pak kepala bagian gudang. Ya. Nah, di sini kita lihat ada mesin. Ya. Nah, mesin ini adalah mesin inspek kain. Ya. Nah, biasanya kami kan beli bahan ke pabrik kain langsung. Nah, dari pabrik kain itu sebenarnya ada aturan 2 kali 24 jam kain itu bisa dikembalikan kalau ada reject. Nah, masalahnya banyak UKM yang tidak punya mesin ini. Sehingga mereka menunda sampai berbulan-bulan kain itu terus dipotong, ternyata reject. Nah, ini kita Nggak datang. bisa dibalikin. Betul. Nah, akhirnya kita datang langsung diinspek kainnya. Setelah itu, ini ada rumus-rumusnya. Setelah itu baru nanti bisa disimpan gitu. Wah. Jadi bisa dikembalikan atau disimpan. Mungkin Pak Indra bisa bantu, Pak. Ininya, Contohnya cara- gimana? Nah, sebenarnya saya izin bukan ya. Iya, iya. Sebenarnya penting sekali kita mengetahui bahwa kain ini berkualitas atau tidak, karena sebenarnya hampir mungkin 80% baju itu kan kain kan. Iya. Kalau dulu sebelum ada ISO, sebelum ada mesin ini, saya sampai disebut pabrik baju reject karena baju-bajunya itu ya bahannya rata-rata karena reject. Reject gitu. kan, Nah, jadi ada yang belang, sebenarnya nggak ketahuan salah satunya itu susut. Apa yang dilihat, Pak? Yang lihat mangga Pak. Ini ada rumusnya juga ya Pak Coba. Indra ya. Gini, Gimana, Pak? Di Terawang. di terawang. Kalau yang sudah ketahuan sih, ini ada kainnya belang. Belang Oh, itu seperti belang ini. tuh. Sebenarnya kalau secara kasat mata kan nggak kelihatan. Iya. Gitu. Dari pas kita beli. Pas kita beli gitu. Iya, Jadi ya. Pas pas di kena lampu baru kelihatan ya. Iya. Oh. Kemudian digulung ya Pak Indah ya, sini. Digulung di sini. Nah, nanti ada yang misalnya ada bolong titik bolong atau mungkin biasanya dulu pernah kejadian ada splash ini karat. Jadi sebenarnya secara kasat mata nggak kelihatan, tapi kalau di ini kelihatan splash karat itu, dan kalau splash karat itu dilanjut dicuci terus akan bolong besar gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini memang perlu punya mesin seperti ini. Iya. Saya juga mempersilahkan ya kalau terutama yang menjahit ke kami, kain tuh penting sekali untuk diperiksa gitu ya. Ya. Ini. Nah itu kami tuh banyak yang Kasihan ya yang jebolnya di kecil-kecil sini berarti. gitu. Banyak yang ini. Oh, iya benar. Nah ini nanti diperiksa dulu. Biasanya kami akan kasih tahu pabrik kain bahwa tingkat rejectnya sekian, mereka mengembalikan dan mereka wajib ini. Ada berita acaranya. Kemudian ada rumusnya juga Pak Indra ya. Ada rumus-rumus ininya. Nah biasanya dicek sama Pak Indra. Cek. Nah, dilihat. Seperti Ini mesin kasih buatan tanda ya. buatan lokal, Bu. Nah ini buatan lokal, Lokal, tapi ya? kita rakit juga gitu ya. Iya. Ini. Bisa tandain ya Pak Indra ya. Anda kasih tanda. Misalnya contoh seperti yang tadi ditandain seperti apa Indra? Nah kayak gini. Nah kita kasih silang. Jadi si Iya. pihak dari pabrik pun tahu bahwa sebenarnya di mana itunya. Mungkin pabriknya ya udahlah merem aja, kasih aja ke orang Iya, lokal. Nah itu iya. orang lokal itu yang kalau pabrik yang di yang produksi untuk keluar kan pasti punya mesin ini gitu. Tapi UKM tuh jarang punya mesin ini gitu.
Makanya insya Allah ini. Nah, ini juga sangat membantu kita pas penerapan ISO itu. Ya berarti gini ya, nanti implikasinya ketika jadi baju kan nggak lucu ya, belang gitu ya. Iya, Iya, betul. Dan bajunya juga jadi nggak tahan lama. Betul. Karena? Atau malah jadi nggak cakep. Ya itu tadi kayak ada karat yang dia bisa bikin baju bolong. Iya, Ah. gitu. Iya Kan tuh. kita udah beli dengan harga lumayan, Betul. terus nggak bisa Iya, dipakai. Betul. berarti Aska itu sangat jaga kualitas. Iya. Alhamdulillah. Itu dia. Nah, itu biasanya Tuh, belang lagi kan? biasanya di sini ada rumusnya ya Pak Indra ya. Nah, setelah digulung, Tuh. nah ini tuh belang seperti ini Jadi kalau kita beli nggak ketahuan di dalam gulungan di dalam Iya. gitu. Pastilah. Nah ini ya memang sih baiknya teman-teman UKM yang punya konveksi punya mesin ini gitu Nah, untuk Masya bisa ngecek Allah. bahan ini. Nah Gitu. ini setelah itu apa itu yang dilurusin? Setelah ini, nah dari kain ini Hah? itu masuk ke kain relaksasi mesin yang ini ya Pak Wah, Indra ya. kain aja direlaksasi. Waduh, dipijet kakinya. Jadi bukan orang aja yang harus relax, kain Ternyata juga harus kain relax. juga rileks. Nah, Jadi pakai ala Nabi. Wah, nah, iya. nah ini Nih, sebenarnya gini, relax. kain pada hakikatnya kain itu ketika digulung kan kenceng. Ya, Kenceng gitu, saking kencengnya kalau langsung dipotong pas udah jadi baju jadi cingkrang, jadi susut. oh gitu, gitu. jadi susut. Nah, supaya kembali lagi si serat-seratnya itu harus direlaksasi gitu, seperti itu. Jadi diploy gitu. Jadi secara alami dia akan kembali pada saat dipotong dia sudah menjadi kembali kain seperti biasa gitu. Nah, kalau tidak punya mesin relaksasi biasanya beberapa konveksi itu mendiamkan dulu pada saat itu sampai beberapa hari biasanya Waduh, sampai itu. Itu kan makan lama waktu. ya. Nah, dengan ada mesin ini lebih cepat. Lebih cepat gitu. ya. Lebih cepat Jadi lebih ininya. efisien waktunya ya. Coba Ya, betul. rileksnya gimana? Ya, jadi jangan cuma orang aja ya. Iya. Ya, harus ini juga ini. Sebenarnya sederhana sih konsepnya, hanya di ploy aja. Di ini. Oh, Dan Ini juga mesinnya dari dalam negeri. Iya, ini Ini satu buatan set. lokal? Iya, satu set yang kami bikin. Satu set nanti digulung lagi ininya. oh, Nah, itu. Sebenarnya seperti ini aja. Cuman karena dia udah tahu iramanya ya, dia akan kembali lagi ininya. Kan kalau sebenarnya gulungan aslinya kan kenceng banget. Iya. Iya. Aslinya tuh keras Keras. banget Iya, ya. Ini mungkin Pak Indra pakai yang Iya. sudah terbuka ya kali gulungannya ya. iya. Aslinya kenceng banget. Oh, Jadi, lebih ini ya. Lebih. ya, lebih ini. Jadi Lembut akan kembali ya. lagi langsung boleh dikasih masukin ke proses potong gitu. Oh, di Lihat situ mesin potong. dibuai kayak gini, Umi juga jadi ikutan ngantuk Iya. nih. Jadi pengen gini ya swing Jadi gitu. pengen dibuai juga. Iya. Gitu, seperti itu. Setelah itu baru ke Oke, proses ya, potong gitu. Setelah direlaksasi dipotong. Iya, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini proses potongnya, mesin potongnya mungkin yang baru lihat ini mesin potongnya. Mm-mm. Nah, itu proses potongnya seperti ini, nanti digelar. Nah, mungkin ada kertas yang dari sana nggak Pak? Jadi nah, kertas yang tadi dari bawah itu yang Iya, di-print, Andi. ditaruh di atas itu. Iya, Gitu. baru Kemudian baru dipotong, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Ini ada berapa lembar Pak? Kurang lebih mau bikin berapa pieces Pak? 24 mau bikin lembar. berapa pieces? Oh, ini ditumpuk ya? Iya. Mm-mm. 100 lebih pieces Ya. karena sudah ada tadi hitungan di komputer itu. Jadi kita Sekali udah bisa potong, tahu- jadi ya, jadi gitu. Masya Allah. Jadi udah ini. Jadi kertasnya nanti akan dipotong gitu. Iya. Belum masuk proses potong ya, Pak? Memang ya sudah dipotong dimasukkan ke situ. Berarti kalau misalnya lagi ada mau lebaran nih, permintaan lagi tinggi, ininya kerjanya ya? Iya, gitu Wah, bisa luar biasa ya, berlapis-lapis berapa gitu, lapis-lapis. betul. Ya, jadi artinya tidak memakan waktu dengan bikin potong karton satu-satu. Belum lagi kalau pemborosan. Kayaknya gitu. kalau di Aska lebaran tiap hari deh penjualannya. Amin. Ya, nggak nunggu lebaran tahun sekali. Iya, betul. Nggak ada paceklik. Iya, mungkin kalau lagi bikin seragam atau apa ya yang Iya. ribuan tuh bisa di sini potong ini. Iya, bisa ya. Insya Allah nanti kita ini. buat seragam Allah, tim cinta Quran ala Nabi di sini. Oh, itu. Jadi, Nah, mohon maaf nih, ini ada pertanyaan yang agak mendasar. Ini bangun bisnis kan pasti butuh modal, Bu. iya. Saya tuh pingin tahu hari gini gitu, bisnis nggak pakai, maaf ya, pinjaman bank, ya nggak pakai bunga berbunga. Ini gimana, Bu? Apakah bebas dari riba? Iya. Teman-teman pasti pingin belajar nih. Iya, iya. Terus bagaimana kalau nggak pakai pinjaman bank? Ini kan nggak mudah. Karyawan sebanyak ini, pabrik, operasional, bahan baku. Iya. Mana kemudian barang nanti penjualannya mungkin lambat dan seterusnya. Iya, iya, Bisa dijelasin, Bu? Iya. Sebenarnya
dibilang murni tidak pakai bank, saya dari awal tidak murni, Ustaz. Jadi memang mudah-mudahan teman-teman yang menonton ini insya Allah bisa ngambil pelajaran dari saya dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi memang awalnya saya tidak pakai bank, normal, penjualan pun bagus gitu ya. Kemudian di tengah jalan ketika penjualan lagi banyak, permintaan lagi banyak, ya itu tergoda lah untuk meminjam ke bank. Padahal mungkin kalau kemarin istiqomah ya, tidak pakai bank, tumbuhnya organik, bisa bertambah dengan baik. Tapi Masya Allah ya, yaitu kami merasa bahwa pada saat itu, di saat zaman itu, mungkin saya merasa bahwa pinjam itu menjadi suatu yang normal. Yang istilahnya UKM yang bankable itu kayaknya keren ya. Kayaknya kalau belum bankable, belum standar gitu. Iya betul. Masya Allah. Orang UKM yang bankable itu dikasih panggung. Disuruh jadi pembicara. Gimana caranya kiatnya bisa jadi bankable gitu. Saya rasa saya selama ini dibina pemerintah, kemudian saya pindah dibina ke BUMN ya, kemudian saya menjadi bankable, itu menjadi saatnya keren gitu. Awalnya saya juga sempat ke bank konven gitu, saya rasa khawatir ke bank konven juga riba ya, saya pindah ke bank syariah, tapi ternyata Masya Allah sama saja. Masih terasa sama, gitu. Kami merasa di saat itu memang proses riba itu seperti bulan purnama sebenarnya, proses bulan. Jadi bulan sabit, bulan tengah, kemudian bulan purnama dan akhirnya mengecut dan habis. Jadi memang Allah sempatkan dulu berjaya. Biasanya yang pinjam riba itu memang katanya kabarnya di surat Al-Baqarah begitu ya. Allah sempatkan dulu berjaya. Berjaya berkelimpahan banyak, tapi dengan banyak masalah gitu. Dengan banyak masalah ya, itu. Allah katakan orang yang memakan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kerasukan setan. Betul. Ya, karena riba ya, dan mereka mengatakan al-bai' mislu riba. Nah, jual beli itu sama aja riba gitu ya, dan Allah tegaskan wa halallahu bai'a wa haramu riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan bukan main-main Bu, riba itu perang lawan Allah dan Rasul. Kalau kita perang lawan Allah dan Rasul tuh kita setan, iblis, orang kafir gitu kan. Siapa yang berani gitu. Tapi gini loh, mungkin sambil duduk kali ya, insya Allah. Nah, kata siapa sedekah harus uang? Allah sendiri yang bilang, sedekah itu di saat lapang dan sempit. Itu berarti saat kita punya banyak uang dan gak ada uang, kita bisa tetap bersedekah. Terus, gimana caranya sedekah selain dengan uang? Baju-baju di lemari kita, HP yang udah gak kepake lagi karena habis beli keluaran terbaru, sepeda yang nganggur, beli karena ikutan teman kantor aja. Semua itu bisa kok disedekahkan dengan cara yang smart. Caranya? Memperkenalkan barang berkah. Barang berkah adalah tempat di mana seluruh barangmu bisa berubah menjadi aliran pahala untukmu. Kok bisa? Iya, dari setiap barang yang kamu donasikan dan setiap transaksi pembelian barangnya akan dialirkan pada program Syiar Quran Project. Bayangkan, dari barangmu yang tadinya cuma diam di lemari atau garasi bisa jadi pahala yang membebaskan ribuan orang dari buta aksara Quran, menghindarkan saudara dari kelaparan, dan mendidik putra-putri bangsa jadi pengemban Al-Quran. Udah gak ada lagi alasan untuk gak bersedekah. Karena dengan barang berkah akan jadi cara yang smart untukmu dalam bersedekah. Barang berkah, sedekah tak harus uang.